Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Arinoto Projo dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepahilitan. Untuk pengertian, kepahilitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur, pailit yang pengurusannya dan pembayarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Untuk dasar hukumnya, di sini saya mengambil 6. Yang pertama adalah Faillissements Verordening Stable 1905-2217 Stable 1906-318. Yang kedua, Undang-Undang Kepahilitan Nomor 37 Tahun 2004. Yang ketiga, Undang-Undang Kepahilitan Nomor 4 Tahun 1998. Yang selanjutnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Pasar Modal. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Hak Tanggungan. Asas-asas dalam kepahilitan dan PKPU berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan adanya beberapa asas kepahilitan dan PKPU. Adapun asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini yang dimaksud itu adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepahilitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, kepahilitan terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut seperti itu. Yang kedua adalah asas kelangsungan usaha. Di sini maksudnya asas kelangsungan usaha ini memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap terlangsungkan. Yang ketiga, asas keadilan. Keadilan di sini mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepahilitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Yang terakhir adalah asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat sebuah perusahaan dikatakan pailit. Yang pertama, debitur harus mempunyai 2 utang atau lebih dan tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Diajukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat, yaitu yang pertama adalah debitur atau kreditor, kedua kejaksaan jika untuk kepentingan umum, yang ketiga Bank Indonesia jika debitur adalah bank. Yang keempat, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) jika debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang terakhir adalah Menteri Keuangan jika debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Selanjutnya, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah. Permohonan hanya diajukan atas persetujuan suami atau istri. Selanjutnya adalah permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat menurut pasal 7 ayat 1. Pihak-pihak dalam proses kepailitan. Yang pertama, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kedua, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang ketiga, debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Yang keempat, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang kelima, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang keenam, panitia kreditor yang wakil dari para kreditor yang akan bertindak untuk kepentingan para kreditor. Tindakan-tindakan hukum setelah adanya putusan pailit. Kurator melakukan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas mengawasi tindakan kurator. Dilakukan rapat verifikasi pencocokan utang piutang. Dilakukan rapat kreditor atas usulan hakim pengawas. Permintaan kurator
dan permintaan kreditor, pengadilan dapat memerintahkan supaya debitur pilot ditahan di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas menurut pasal 93. Akibat kepailitan, debitur debitur demi kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pilot diucapkan. Yang kedua, semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pilot tidak lagi dapat dibayar dari harta pilot kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pilot. Yang ketiga, upah yang terhutang sebelum maupun sesudah putusan pilot merupakan utang harta pilot pasal 39 ayat 2. Yang terakhir adalah berlaku penanggungan terhadap pelaksanaan hak tanggungan untuk jangka waktu paling lama 90 hari menurut pasal 5. Segini saja penjelasan tentang hukum pilot. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan tempo pembicaraan saya terkadang lambat, terkadang cepat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.